Kobaran api menghanguskan belasan bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha warga di pusat industri kecil Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan menyambar bangunan sekitar. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Informasi kebakaran di Cakung, Jakarta Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga menyoroti ancaman kenaikan jumlah penderita COVID Omikron akibat mobilitas warga di libur Natal dan Tahun Baru. Saya Latif Sregar. Puluhan rumah kayu di permukiman padat penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Langit seketika berubah jadi merah menyala saat api membakar puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Komplek Puntun Jalan Rindang, Banua, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dengan cepat menjalar dari rumah ke rumah lainnya karena jaraknya yang berdekatan serta material bangunan yang terbuat dari kayu. Proses pemadaman berlangsung dramatis karena mobil damkar tidak bisa mendekat ke titik api akibat lokasi yang sempit. Akhirnya tim pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api menggunakan mesin pompa portable dengan memanfaatkan sumber air di lokasi. Itu keterangan tadi diminta dari warga bahwa itu rumah yang terbakar dari rumah Kayanggut, tapi asal dari atas plafon. Salah satu rumah, Mbak ya? Iya, salah satu rumah dari atas plafon. Jadi perhitungannya itu adalah larinya ke arus pendek. Listrik? Iya. Total lebih dari 20 rumah hangus terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Mobil pengangkut BBM meledak dan terbakar di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Api menyambar tenda pernikahan menyebabkan kepanikan pengunjung. Mobil bak terbuka yang sedang membawa bahan bakar minyak di Desa Lambur Luar, Muara Sabak Timur, Jambi ludes terbakar. Besarnya kobaran api menyambar tenda pernikahan yang digelar dan 3 sepeda motor hingga membuat warga panik. Banyaknya bahan bakar yang terbakar membuat pemadaman berlangsung cukup lama. Dengan alat seadanya, warga bahu-membahu memadamkan api. Prosesnya sekitar 1 jam lah, Bang. Nah, inilah untuk membunuh api inilah untuk meredakan api ini. Pasir sama lumpur. Belum diketahui penyebab terjadinya ledakan, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa meledaknya mobil pembawa bahan bakar ini kini ditangani Polres Tanjung Jabung Timur, Lampung. Masih di Sumatera, 4 penumpang minibus meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Trans Sumatera Pesawaran, Lampung. Lagi dan lagi kecelakaan dipicu pengemudi yang mengantuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah minibus yang mengangkut belasan penumpang di ruas tol Tegineneng, Pasawaran, Lampung ringsek setelah menghantam truk Fuso di kilometer 108. 4 orang penumpang minibus tewas di lokasi, sementara 11 penumpang lainnya alami luka-luka. Selain orang dewasa, penumpang minibus terdiri dari anak-anak dan balita. Kecelakaan maut ini terjadi saat minibus yang melaju dari arah Lampung Tengah hendak menyalip di jalur lambat. Dengan kecepatan tinggi, minibus seketika menghantam truk Fuso yang melaju di jalur lambat. 4 penumpang minibus yang tewas terdiri dari 2 orang anak dan 2 orang dewasa. Keempat penumpang tersebut merupakan warga Waikanan, Lampung. Korban tewas dan luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sementara kasus kecelakaan yang menewaskan 2 sejoli dilimpahkan ke Pomdam Siliwangi. Pihak TNI masih memburu pelaku yang diduga anggota TNI aktif.
Andi Hari Saputra dan Salsabila menjadi korban tabrakan mobil pada 8 Desember 2021 di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kondisi tak sadarkan diri, korban dibawa oleh 3 orang ke dalam mobil yang menabraknya. Selang beberapa hari berlalu, jasad Hani ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas pada 11 Desember 2021. Sementara jasad wanitanya ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya telah dimakamkan pihak keluarga di Garut, Jawa Barat pada 19 Desember 2021. Terkait dengan kasus kecelakaan ini, Polda Jawa Barat melimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi. Menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Meski kasus kecelakaan ini dilimpahkan, namun polisi tetap melakukan penyidikan secara intensif. Sejumlah barang bukti seperti sepeda motor dan pakaian milik korban kini menjadi alat bukti polisi. Jenazah TKI korban kapal yang tenggelam di Malaysia disambut haru keluarga. Pemulangan jenazah dilakukan secara bertahap karena keterbatasan armada. Warga desa Kuang Baru, Lombok menyambut haru jenazah Abdullah Fatoni, TKI yang meninggal dalam kecelakaan kapal. Jenazah tiba di rumah duka menjelang sholat asar. Suasana haru pecah saat peti jenazah dibuka. Setelah disemayamkan sebentar, jenazah lalu dibawa ke masjid untuk sholat jenazah dan dilanjutkan dengan pemakaman. Almarhumah bersama sejumlah rekannya yang meninggal dalam kecelakaan tersebut dipulangkan ke Lombok secara bertahap. Karena keterbatasan armada pesawat sehingga pemulangan jenazah ini bertahap gelombangnya. Yang pertama hari ini 3, insya Allah besok kalau tidak ada kendala dilanjutkan 4 lagi. 3 dari Lombok Timur, 1 dari Lombok Tengah. Selain di Lombok, pemulangan jenazah juga berlangsung di Batam. Di sini ada 11 jenazah yang tiba menggunakan kapal laut. Mereka adalah penumpang kapal TKI yang berangkat dari Tanjung Uban, Kepri menuju Johor, Malaysia dan tenggelam 15 Desember lalu. Dalam kecelakaan tersebut, 21 orang meninggal dunia. Dua pencuri spesialis mobil ditangkap warga setelah menceburkan diri ke sungai menghindari kejaran. Informasi dari Kalimantan Tengah itu menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ratusan emak-emak warga desa Cicadas, Purwakarta, Jawa Barat memblokade pintu masuk pabrik SPV. Unjuk rasa ini digelar karena polusi udara yang dihasilkan pabrik mengganggu warga sekitar. Sambil berorasi, emak-emak menuntut pihak pabrik memberikan kompensasi kepada warga akibat bau busuk limbah produksi. Akibat aksi ini, arus kendaraan di lokasi tersendat. Puluhan santri sebuah pondok pesantren As-Salafiyah di Brebes, Jawa Tengah keracunan usai menyantap udang yang diberikan warga. Para santri alami mual, muntah hingga diare. Pengurus pondok pesantren mengaku makanan yang disantap para santri didapat dari pemberian seorang dermawan. Sampel makanan kini masih diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kandungan racun. Video seorang pemilik mobil memukul pengendara sepeda motor di gerai perbelanjaan di Jalan Pintu Air 4 Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video tersebut, pemilik mobil menyenggol motor korban saat akan parkir di halaman pusat perbelanjaan. Warga sekitar langsung melerai untuk menghindari keributan di lokasi. Korban alami luka di bagian pipi dan telah melapor ke pihak berwajib. Dua pencuri mobil di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap. Pelaku yang nekat menceburkan diri ke sungai ditangkap di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Satu pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Kedua pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Pelaku kini ditahan di Polsek Pahandut, Palangkaraya.
Seorang pengendara motor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara nyaris terbawa arus banjir saat melintas di jalan lintas Sumatera Pantai Barat Mandailing. Oleh warga sekitar, korban dievakuasi dari parit sedalam 1 meter. Banjir yang menerjang Mandailing, Natal, Sumatera Utara telah terjadi selama sepekan dan meluas ke sejumlah wilayah. Mobilitas warga menjelang libur Natal dan Tahun Baru semakin meningkat. Seperti apa antisipasi dan ancaman penyebaran virus Omikron? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetap di Ainus Prime.